Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan melawan Jepang, 4 gol tanpa balas. Kekalahan ini sekali lagi menggarisbawahi betapa kurang klinisnya lini depan skuad asuhan Sintayong. Walau lawan yang dihadapi adalah tim yang beda kelas dan level, masalah lini depan ini masih ada dalam Timnas Garuda, sehingga skuad Garuda sama sekali tidak bisa mencetak gol di laga ini. Tepat sebelum kick-off di GBK, Indonesia digemparkan dengan kabar kedatangan striker Utrecht Oleh Romeni. Striker berdarah Belanda dirumorkan bakal menjadi pemain naturalisasi Indonesia yang selanjutnya. Rumor ini tentu jadi angin segar buat Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis lini depan. Lantas, sedekat apa kira-kira proses naturalisasi Oleh Romeni bakal rampung? Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya jika football lovers menekan dulu tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Dua tahun kebelakang, sepak bola Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Dari segi infrastruktur stadion, program pembinaan usia muda, sampai kehadiran pelatih asing berkualitas seperti Sintayong, membuat sepak bola tanah air makin berkembang. Sayangnya, di balik semua itu ternyata masih ada satu masalah lagi yang sepertinya tidak pernah selesai. Lini depan yang lemah menjadi titik krusial yang membuat timnas sering kehilangan momen penting di pertandingan besar. Contoh saja pada pertandingan melawan Jepang di GBK. Indonesia harus rela dipermalukan 0-4 di kandang sendiri. Dan jika diamati seksama, salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya titik penyerangan Indonesia. Dalam pertandingan itu, lini depan Indonesia seringkali terlihat kesusahan untuk membuat keputusan yang tepat. Padahal, beberapa peluang emas sebenarnya sempat tercipta. Sayangnya finishingnya yang buruk dan keputusan yang tidak matang membuat hasil akhirnya menjadi nihil. Jepang dengan permainan efektifnya berhasil memanfaatkan setiap celah, sementara kita kelihatan bingung di depan gawang lawan. Hal ini jadi alarm besar buat sepak bola Indonesia, terutama di level internasional. SCY sebagai pelatih kepala sebenarnya tidak tinggal diam. Dia bahkan sempat mendatangkan Yong Ki-hoon, pelatih khusus striker asal Korea Selatan, untuk bantu mengatasi permasalahan ini. Program latihan pun diperbaiki, fokus pada pengambilan keputusan dan teknik finishing. Tapi hasilnya masih belum maksimal. Meski usaha sudah maksimal, lini depan Indonesia tetap kelihatan kurang maksimal saat pertandingan dimulai. Dari sini jelas bahwa masalah lini depan ini tidak bisa diperbaiki hanya dengan pelatihan. Mungkin memang sudah saatnya Indonesia menambah amunisi lagi di lini serang. Lemahnya lini serang Indonesia ternyata juga sudah menjadi pusat perhatian PSSI sejak lama. Menurut PSSI, tentunya masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah kurangnya penyerang yang benar-benar kompeten di Indonesia. Pemain lokal yang berposisi sebagai striker memang ada, tapi kebanyakan masih kesulitan bersaing di level internasional. PSSI terus berupaya mengejar striker-striker keturunan berkualitas termasuk Oleh Romeni. Rumornya, PSSI sedang menjajaki peluang untuk merekrut Oleh Romeni, striker utama FC Utrecht yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Oleh dikenal sebagai striker dengan kemampuan finishing yang mematikan, fisik yang kuat, dan pengalaman bermain di liga kompetitif Eropa. Jika benar Oleh bisa bergabung, dia berpotensi jadi solusi yang selama ini kita cari. Tapi kabarnya, sampai saat ini proses naturalisasi Oleh masih bisa dibilang tarik ulur dan belum sepenuhnya stabil. PSSI pun mengaku masih belum bisa banyak bicara soal ini. Saya belum bisa komen. Udah datang ke GBK? Oh alhamdulillah, jadi masih ada harapan lagi ya. Pak Menpora yang penting dukung terus, ujar Ketua PSSI Erick Thohir dikutip dari Antara News. Bagi yang belum tahu, Oleh Romeni merupakan pemain yang cukup lengkap. Dia bisa bermain di berbagai posisi lini depan, baik itu penyerang tengah ataupun penyerang sayap. Dirinya juga punya visi yang bagus dan tahu kapan harus mengeksekusi peluang.
Dengan kualitas seperti itu, kehadirannya di timnas bisa mengubah banyak hal. Apalagi di bawah arahan SCY, Ole bisa jadi senjata yang utama membuat lini depan Indonesia lebih tajam dan efektif. Tapi tentu saja, semua ini masih bergantung pada keputusan PSSI dan kesiapan Ole untuk menerima tawaran bergabung dengan timnas. Setelah beredarnya rumor deras mengenai proses naturalisasi belakangan ini, nama Ole Romani semakin jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Rumor soal naturalisasinya makin santer terdengar, apalagi setelah beberapa isyarat dari PSSI. Salah satu momen yang membuat rumor ini makin kuat adalah kehadiran Ole di Stadion GBK saat laga melawan Jepang tadi malam. Meski cuma duduk di tribun penonton, kehadirannya langsung membuat heboh supporter lain. PSSI sendiri sebenarnya belum banyak buka suara soal ini. Tapi mereka sebelumnya sudah pernah memberi isyarat kalau ada pemain keturunan yang akan segera bergabung dan dia adalah seorang striker. Dari pernyataan ini banyak yang menduga bahwa pemain yang dimaksud adalah Ole Romani. Ditambah lagi, beberapa foto dan video menunjukkan Ole sedang berada di Indonesia, semakin memperkuat spekulasi tersebut. Selain itu, pernyataan kuat dari salah satu penyerang Indonesia juga berperan penting dalam menguatnya rumor tersebut. Ragnar Oratmangun dalam wawancaranya mengaku telah membujuk striker bernomor punggung 77 itu untuk segera bergabung dan membela tanah air. Saya kenal Ole sangat baik sejak dari Akademi NEC, dan saya sudah berbicara dengan dia dan dia sedang mempertimbangkannya. Saya berusaha meyakinkannya datang dan membantu timnas Indonesia, ucap Ragnar dikutip dari CNN Indonesia. Rumor diperkuat dengan beredarnya sebuah foto yang menunjukkan Ole tengah melakukan check-up di salah satu rumah sakit rekanan PSSI di daerah Cibubur. Tak lama setelah itu, Ole tertangkap kamera ikut menyaksikan laga Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sampai narasi ini dibuat, memang belum ada pernyataan resmi atau bahkan sekedar salaman dari Pak Erick Thohir, yang biasanya jadi pertanda seorang pemain bakal dinaturalisasi. Kendati demikian, kehadiran Ole di Indonesia bisa jadi semacam pertanda bahwa sang striker memang sebentar lagi bakal bergabung dengan skuad Garuda besutan Sintayong. Bermain untuk timnas Indonesia tentunya bukan sebuah kesempatan yang semestinya dilewatkan bagi seorang Ole Romani. Bermain untuk timnas Indonesia bukan cuma soal karir, tapi juga soal membawa nama besar keluarganya yang punya darah Indonesia. Ole punya peluang untuk jadi ikon sepak bola Indonesia yang baru, sekaligus membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Semangat Ole untuk bergabung juga kelihatannya cukup besar. Kehadirannya di GBK saat laga melawan Jepang bisa jadi salah satu bukti akan hal itu. Dari bangku penonton, ia terlihat serius memantau permainan Garuda. Mungkin sambil membayangkan bagaimana dia bisa ikut berkontribusi di lini depan. Kalau Ole benar-benar bergabung, ini akan jadi momen yang besar untuk sepak bola Indonesia. Setelah bergabung, peran Ole di skuad SCY tentunya akan sangat krusial. Dia bisa jadi titik fokus serangan, berduet dengan Oratmangun sekaligus mentor untuk pemain muda lainnya. Dengan kemampuannya, Ole bisa membantu Indonesia menghadapi tim-tim kuat di Asia bahkan dunia. Apalagi Indonesia masih punya banyak jadwal turnamen besar ke depannya, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Apabila tidak ada kendala apapun, proses naturalisasi Ole Romani diproyeksikan tuntas pada bulan Maret 2025. Kebetulan pada momen tersebut Indonesia dihadapkan pada dua laga penting kontra Australia dan Bahrain. Kehadiran Ole di dua pertandingan tersebut tentu diharapkan bisa memberikan suntikan energi positif yang pada akhirnya mengantar Indonesia menuju 3 poin yang diharapkan. Demikianlah Football Lovers, pembahasan mengenai kabar naturalisasi Ole Romani yang bisa jadi angin segar di tengah masalah lini serang Garuda yang tak kunjung temui titik terang. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah Ole adalah jawaban yang tepat untuk problem lini tengah timnas saat ini? Komen di bawah ya.